Tidak semua cerita datang untuk dimengerti. Sebagian hadir hanya untuk menemani mereka yang sedang bertahan. Dengarkan pelan-pelan. Aku pernah tumbuh sebagai padi. Aku lahir dari tanah yang basah. Aku menunggu hujan. Aku menunggu matahari. Aku menunggu waktu. Aku tidak bisa dipercepat. Aku tidak bisa dipaksa. Jika musim dilanggar, aku gagal. Dari situ manusia belajar satu hal, bahwa pangan bukan hasil perintah, ia hasil kesabaran. Selama manusia mau menunggu, aku memberi makan. Selama tanah dijaga, aku kembali tumbuh. Aku bukan sekedar tanaman, aku alasan dapur tetap menyala. Aku alasan meja tidak kosong. Dan selama itu negeri masih berdiri di atas kakinya sendiri. Kesabaran ini bukan milik alam saja. Ia cermin hubungan manusia dengan hidupnya sendiri. Saat segalanya ingin dipercepat, padi mengajarkan bahwa ada hal yang hanya tumbuh jika manusia mau selaras dengan waktu, bukan memaksanya. Sawah adalah pertemuan banyak hal: air, tanah, manusia, hewan kecil yang hidup di sela akar. Air hujan diserap, tidak langsung mengalir. Tanah menahan, akar mengikat. Disitulah banjir dicegah, disitulah kesuburan dijaga, disitulah kehidupan berlapis tumbuh. Bagi manusia, sawah bukan hanya sumber pangan, ia sumber pekerjaan, ia sumber stabilitas desa. Petani hidup dari ritme alam, desa hidup dari panen, kota hidup dari hasilnya. Ketika sawah ada, banyak rantai kehidupan tetap terhubung. Di satu petak sawah bekerja lebih dari sekedar petani. Ada air yang bergerak pelan. Ada mikroorganisme yang menjaga tanah tetap hidup. Ada keseimbangan yang tidak terlihat, namun menjaga banyak nyawa tetap aman. Hidup berubah. Tekanan ekonomi meningkat. Kebutuhan semakin cepat. Sawah dinilai lambat. Keuntungan kecil. Risiko besar. Lalu perkebunan datang membawa janji. Hasil cepat. Pasar luas. Uang rutin. Manusia memilih, bukan karena serakah, melainkan karena ingin aman. Namun pilihan ini membawa perubahan besar. Tanah diganti fungsi, air tak lagi diserap, pola alam dipatahkan. Yang hilang bukan hanya sawah, yang hilang adalah sistem yang menyeimbangkan hidup. Pilihan ini sering dibuat tanpa jahat. Ia lahir dari ketakutan, takut gagal panen, takut tidak cukup, takut tertinggal. Namun ketika rasa aman jangka pendek dipilih, harga yang dibayar justru keselamatan jangka panjang. Pada awalnya tidak ada masalah besar. Beras masih ada, karena negeri membeli. Impor dianggap solusi. Pasar tetap hidup. Harga terlihat stabil. Kota tetap makan. Namun ketergantungan mulai tumbuh. Sedikit demi sedikit. Tanpa disadari, petani kehilangan lahan. Anak-anak desa meninggalkan pertanian. Pengetahuan menanam perlahan hilang. Alam mulai memberi sinyal. Banjir lebih sering. Tanah lebih cepat rusak. Air tidak lagi tertahan. Masalah besar jarang datang dengan suara keras. Ia datang sebagai kebiasaan kecil yang dibiarkan terlalu lama. Saat beras selalu tersedia, manusia lupa bertanya, dari mana ia datang dan apa yang dikorbankan untuk menjaganya tetap ada. Ketika krisis datang, cuaca ekstrim, gangguan global, perang ketahanan diuji, harga pangan naik, distribusi terganggu, negeri gelisah, alam pun tidak diam. Hutan gundul mempercepat bencana, sawit tidak menyerap air seperti padi, banjir merusak rumah, longsor memutus jalan, manusia membayar dengan kehilangan. Kehilangan rasa aman, kehilangan kemandirian. Apa yang dulu dihemat, kini dibayar mahal. Saat alam runtuh, yang pertama terdampak bukan angka, melainkan kehidupan sehari-hari. Harga beras, akses air, keamanan rumah, semua berubah menjadi kecemasan kolektif yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Manusia mulai bertanya, mengapa tanah tak lagi ramah? Mengapa alam terasa marah? Jawabannya sederhana, karena alam kehilangan keseimbangan. Pangan bukan hanya soal produksi, ia soal ekosistem, soal keberlanjutan.
Ketika satu fungsi dihilangkan, fungsi lain runtuh. Sawah yang hilang bukan hanya menghilangkan padi, ia menghilangkan penyangga hidup. Kesadaran sering datang setelah pilihan tak bisa ditarik kembali, bukan karena manusia bodoh, melainkan karena manusia terlalu yakin bahwa alam selalu bisa disesuaikan. Tanpa konsekuensi, tanah tidak pernah menuntut berlebih. Ia hanya meminta dijaga sesuai kodratnya. Ketahanan pangan bukan nostalgia, ia keharusan. Negeri yang kuat bukan hanya yang kaya, tetapi yang mampu memberi makan dirinya sendiri, tanpa bergantung pada belas kasihan dunia. Jika tanah kembali diberi ruang, padi akan kembali tumbuh. Dan jika manusia kembali sabar, alam akan kembali memberi.